Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal mub'utsu rahmatan lil alamin. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang istimewa karena setiap satu harinya kita puasa itu dihitung 10 hari di sisi Allah. Makanya sebenarnya Ramadan itu 30 kali 10 berarti 300. Itulah kenapa kita dianjurkan oleh Nabi menambah 6 hari di bulan Syawal yang disebut dengan puasa sunnah Syawal. Karena puasa Syawal juga itu dikali 10. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka Allah membalasnya menjadi 10. Makanya 6 hari itu dikali 10 makanya 60. Jadi 30 hari kali 10 300. Jadi kalau ditambah itu 360 hari. Nah dalam 1 tahun jumlah hari itu 360. Makanya puasa di bulan Ramadan itu ditambah 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan kita berpuasa 1 tahun penuh. Itu kuncinya. Makanya nanti kan ada ulama itu terbagi pendapatnya. Kalau Lebaran Idul Adha disunnahkan untuk tidak makan kemudian berangkat berhari raya. Nanti pulang dari Lebaran baru kita dianjurkan untuk makan. Karena sebenarnya itu puasa 3 hari. Jadi 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu kan hari Lebaran. Makanya disunnahkan puasanya hanya sampai berlebaran. Karena haram kita puasa kalau dikasih terus. Nah, tapi tidak makan sebelum berlebaran itu dinilai 1 hari puasa. Dan itu hadis Nabi. Makanya ada ulama mengatakan ketika Ramadan hanya 29 hari maka disunnahkan tidak makan kemudian berangkat berhari raya. Tapi kalau jumlah puasanya cukup 30 maka disunnahkan makan sebelum berlebaran. Jadi itu kalau mendapat ulama itu. Jadi karena tidak makan sebelum berlebaran itu pergi sholat id itu setara dengan 1 hari puasa. Makanya ketika puasa hanya 29 maka jangan makan kemudian pergi lebaran. Tapi ketika puasa 30 disunnahkan makan. Nah, walaupun nanti ada ulama selamanya sunnah. Kalau Idul Fitri harus makan dulu baru berangkat, itu sunnah. Kalau Idul Adha selamanya disunnahkan tidak makan kemudian berangkat. Itu 2 versi pendapat karena melihat dari kaidahnya. Samanya begini Pak, ulama hadis dengan ulama fikih itu kadang berbeda karena melihat konteks dan tujuannya. Begini, Nabi itu ketika ditanya, kenapa engkau ya Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Apa jawabannya Rasulullah? Karena saya dilahirkan pada hari Senin. Pertanyaan yang muncul, seandainya Rasulullah dilahirkan hari Rabu, pasti puasanya hari Rabu kan? Nah, makanya bukan hari Senin yang disunnahkan puasa. Untuk kita, hari apa kelahiran tak? Kalau lahir hari Jumat atau lahir hari Rabu, maka puasa hari Rabu. Karena di sana yang disunnahkan berpuasa pada hari kelahiran. Bukan puasa hari Senin.
Cuma kebetulan Rasulullah dilahirkan pada hari Senin, makanya dia puasakan hari Senin. Makanya Bapak Ibu yang lahir hari Selasa, puasa hari Selasa. Itu kalau ulama hadis. Dan Ki Habib Pasuruan itu apa yang disebutkan beliau? Siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu hebatnya, Pak. Barakahnya puasa kelahiran itu. Makanya ulama kita, tapi kan gini, dia mengatakan berarti selama ini kita salah puasa Senin. Oh tidak, ulama itu makanya menggabungkan siapa yang berpuasa pada hari Senin, maka dia puasa sunnah hari kelahiran Rasulullah. Itu sunnah selamanya. Yang kedua, siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, hari apapun dia lahir. Kalau Jumat dia puasa Jumat, kalau Sabtu dia puasa Sabtu, kalau Ahad dia puasa Ahad. Siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Jadi itu satu hadis, dua hukum. Itu agama. Jadi makanya sebenarnya kita ini, saya itu Pak, sangat hati-hati sekali dalam melihat konteks. Saya beberapa kali itu ditanya, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya ini? Saya tidak puasa karena bekerja tukang batu. Kalau kita mau pakai fikih mutlak tanpa melihat keadaan, pasti mengatakan, wah, berarti kau dahulukan pekerjaan dunia daripada agama. Dan itu pasti dikatakan, wah, dosa besar itu. Tapi fikih tidak begitu. Fikih itu harus tanyakan dulu alasannya kenapa. Nah, itu dulu dia tanyakan. Kalau dia mengatakan ya karena bekerja, kelelahan bekerja, itu ditanya lagi. Kalau kamu tidak bekerja, apakah keluargamu bisa makan? Nah kalau iya bisa, saldo masih ada di bank. Oh tidak boleh, itu berdosa. Berarti saya dulu bekerja selama Ramadan, selama masih ada yang bisa kau pakai. Itu kalau fikih begitu. Tapi kalau dia ditanya, dia mengatakan, "Wah, saya tidak puasa karena anak dan istri saya kalau saya puasa kemudian tidak kerja, mereka itu tidak puasa karena tidak ada dia makan." Maka orang seperti ini dibolehkan dia tidak berpuasa demi mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya, dan itu tidak dihukumi berdosa. Itu fikih begitu, Pak. Gitu. Jadi tidak boleh langsung menghukumi. Sama sekarang ini Pak, banyak kan orang tidak datang sholat berjamaah di masjid. Karena kenapa? Harus tunduk kepada pimpinan, tidak boleh dia tinggalkan pekerjaannya. Kadang kala orang yang baru ngaji agama langsung bilang apa? Oh, itu dosa besar itu, masuk neraka. Tidak pergi sholat di masjid. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah itu bukan fardu, bukan wajib. Itu hanya sunnah muakkadah. Coba, itu Imam Syafi'i. Kenapa? Karena itu nanti larinya ke situ. Ya, kalau misalnya orang yang sehari-harinya kerjaannya biasa, ya pasti ke masjid sholat berjamaah. Tapi orang yang terikat oleh pekerjaan dan memang tidak bisa dia tinggalkan, maka silahkan kerjakan sholat, tapi tidak boleh tinggalkan. Cuma tidak bisa ke masjid sholat, silahkan sholat. Kau sholat di tempatmu kerja mau di mana, yang penting kau sholat. Kenapa? Karena itu kaidahnya. Jadi ini kalau kaidah hukum, jadi kita itu kalau ngaji fikih hati-hati sekali. Makanya fatwa itu selalu terikat dengan keadaan. Makanya yang sekarang ini kan banyak orang hanya ngaji melalui YouTube, kemudian langsung mengatakan, oh ini masuk neraka, oh ini masuk, itu yang fatal. Sekarang ini banyak, tapi tidak ada jadi mau juga. Kemudian saya lanjut. Puasa sunnah Syawal itu bisa dilakukan tidak berturut-turut, karena hanya disebutkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting 6 hari. Jadi tidak mesti bilang 1, 2, 3, 4 harus ikutnya, tidak. Puasa Senin, puasa Kamis, Senin, Kamis begitu tidak masalah. Yang penting cukup 6 hari. Nah, kemudian kalau puasa Syawal kan sudah masuk. Tapi ada satu amalan yang jarang orang kerjakan. Itu ada
di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah, ya, sholat sunnah utama. Jadi ada puasa sunnah Syawal, ada sholat sunnah di bulan Syawal. Jadi sama Ramadan, ada sholat sunnah tarawih atau qiyam Ramadan, ada puasanya Ramadan. Puasanya wajib, kemudian sholatnya sunnah. Untuk bulan Syawal itu dua-duanya sunnah. Puasanya sunnah, tapi ada sholatnya juga sunnah. Disebut sholat sunnah utama. Saya ketika membuka hadis-hadis Nabi, itu hanya ada beberapa hadis Nabi bersumpah dengan mengulang sumpah, dan pengulangan sumpah dalam hadis itu maksimal 2 di hadis-hadis yang lain. Tapi untuk sholat sunnah utama, Nabi itu bersumpah sampai 4 kali. Coba, jadi tidak ada hadis yang ditemukan Nabi bersumpah 4 kali. Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Itu 4 kali Nabi mengucapkan kalimat ini. Dengan setiap manfaat dia bersumpah, tidaklah orang yang mengerjakan sholat ini kecuali Allah akan mengalirkan hikmah kepadanya. Makanya kalau ada anak tak tidak mau jadikan penceramah, suruh lakukan sholat ini. Itu sholat sunnah utama, sholat sunnah di bulan Syawal. Tapi hanya bulan Syawal, lewat bulan Syawal tidak boleh dikerjakan. Pas masuk 1 Syawal itu sudah boleh dikerjakan. Sampai selesai bulan Syawal tidak boleh lagi dilanjut, karena hanya sholatnya bulan Syawal. Apa kata Nabi? Orang yang melakukan ini pasti dimudahkan lisannya oleh Allah dalam ilmu. Makanya ulama kita mengatakan, saya kerjakan itu masih di pesantren. Ketika sudah kelas 3 aliyah itu sudah kerjakan sholat ini, dan sampai perguruan tinggi, sampai sekarang saya itu masih ketika mendapati bulan Syawal itu yang saya dahulukan. Kadang-kadang itu puasa sunnah Syawal itu belakangan, yang saya langsung kejar itu sholatnya. Iya. Kemudian yang kedua, apa kata Nabi? Tidaklah orang yang mengerjakan sholat ini kecuali Allah akan melepaskan, membebaskan dia dari utang-utangnya. Makanya disebut utang. Kalau orang itu berutang, maka dia akan bayar utangnya sebelum meninggal. Itu janji Nabi itu, dan Nabi itu bersumpah. Kalau Nabi bersumpah, Pak, itu mutlak. Dan 4 kali Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah orang mengerjakan sholat ini kecuali Allah akan mengalirkan hikmah kepadanya. Makanya kalau ada kepala desa tidak bisa ngomong, tidak bisa bawakan sambutan, suruh amalkan sholat ini, suruh kerjakan di bulan Syawal. Itu akan diberikan kemudahan pada lisannya untuk bicara. Kemudian yang kedua, kalau dia punya utang, suruh laksanakan sholat ini, maka orang itu akan diberikan jalur rezeki untuk membayar utangnya. Bahkan ada beberapa riwayat itu sejarah menyebutkan ada orang yang tidak bisa membayar utangnya, tapi ternyata orang yang ditempati berutang itu justru membebaskan dia. Jadi bukan berarti bahwa kita bayar. Kadang digerakkan hatinya orang yang kita tempati pinjam itu mengatakan, tidak, saya sudah halalkan. Itu banyak, Pak, terjadi. Kemudian yang ketiga, apa kata Nabi? Tidaklah orang yang mengerjakan sholat ini kemudian dia berangkat untuk mencari rezeki atau punya hajat kecuali Allah mengabulkan hajatnya. Makanya orang yang mau merantau itu mestinya kerjakan sholat ini. Kalau ada orang merantau dan tidak berhasil, sudah 20 tahun, 10 tahun, suruh kembali dulu. Orang tua dulu mengatakan, suruh imam penghujung demo. Nah, itu nama masuk. Tapi di bulan Syawal. Kemudian, apalagi janji Nabi? Orang yang mengerjakan sholat ini, di setiap dia sujud dan bangkit dari sujudnya, itu semua dosa-dosanya telah diangkat oleh Allah, dan ketika dia meninggal pada tahun itu maka dia mati syahid. Itu sumpah Nabi yang ketiga. Sumpah Nabi yang keempat, siapa yang mengerjakan sholat ini demi Allah, setiap huruf yang dia baca dalam bacaan sholat ini itu akan diberikan mahrafah di hari kemudian.
Apa itu mahrafa? Mahrafa itu adalah pohon yang menjadi naungan kelak di hari kemudian, dan itu 100 tahun perjalanan naik kuda itu belum lepas dari naungannya. Itu setiap satu huruf. Makanya sholat ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sholat karamah. Disebut juga sebagai sholat sunnah utama. Disebutkan sholat sunnah utama. Sholat ini dikerjakan 8 rakaat. Setiap satu rakaat itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali. Jumlah rakaat itu 8 dan dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Masna-masna. Jadi hanya di bulan Syawal. Jadi dikerjakan bisa setiap hari, bisa hanya sekali 1 minggu, bisa juga hanya sekali di bulan Syawal. Yang penting pernah dikerjakan. Tapi paling afdalnya sholat ini kalau bisa dikerjakan selama bulan Syawal, kerjakan. Waktu mengerjakan bisa dipilih. Kalau dikerjakan di waktu duha, niatkan juga sekaligus sholat sunnah duha. Karena sama-sama 8 rakaat. Nah, yang tidak bisa dirubah bacaan surahnya, karena yang dibaca itu surah Al-Ikhlas, dan itu 15 kali setiap 1 rakaat. Kalau dikerjakan di malam hari, kerjakan bersamaan dengan waktu tahajud, karena juga tahajud 8 rakaat. Kan gitu. Makanya itu paling gampang. Cuma surahnya tidak boleh diganti. Jadi itu kuncinya. Makanya sholat ini disebut sholat karamah. Makanya saya wasiatkan kepada jemaah. Sering saya ketika keluar selalu mengingatkan ini. Dan ini saya anggap sholat yang sangat penting, Pak. Karena hampir semua orang membutuhkan kebutuhan yang ada di dalam sholat ini. Kalau orang tidak punya utang, pasti dia banyak ada dosanya. Kalau tidak, pasti ingin selamat dari kemudian. Atau kalau tidak, ingin dilancarkan usahanya atau hajatnya dikabulkan. Dan di dalam sholat ini tercover semua. Dan itu Nabi 4 kali bersumpah. Jadi setiap manfaatnya itu Nabi bersumpah. Jadi itu dikerjakan 8 rakaat, 2 rakaat 1 salam, bacaan surahnya surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat, salam 8 rakaat. Kemudian selesai salam pada rakaat ke-8, kita baca tasbih 70 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahul azim 70 kali. Kemudian yang kedua, membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Mau kita berdoa silahkan, tidak berdoa tidak apa-apa, karena sholat ini sudah menjadi doa khusus. Kira-kira sudah paham? Ya, insya Allah ya. Tapi itu hanya dikerjakan di bulan Syawal. Tidak bisa dikerjakan lewat bulan Syawal, tidak bisa. Jadi start itu mulai hari Lebaran, Idul Fitri. Jadi di situ start dikerjakan. Kalau tidak mau setiap hari tidak masalah. Kalau hanya kadang saya kalau sibuk itu tidak sempat dapat. Karena ada kan larangan, kayak sudah asar itu tidak boleh sholat. Kalau kita mau kerjakan antara maghrib isya tidak cukup juga waktunya. Karena kenapa dia 8 rakaat baru surah Al-Ikhlas dia 15 kali 1 rakaat. Jadi masalah, jadi kadang sempit waktu. Jadi palingan yang waktu kita kerjakan itu cuma 3. Yang pertama di waktu duha, yang kedua di waktu tahajud, sekalian yang ketiga sesudah duhur. Itu waktu yang paling ini. Karena sesudah subuh kan tidak bisa juga. Nanti masuk duha baru boleh kita kerjakan. Jadi itu kuncinya. Makanya sholat ini anak-anak kita yang sekolah di pesantren, kalau mau jadikan penceramah, suruh amalkan itu. Kalau ada orang tidak bisa bawakan sambutan, selalu gemetar lututnya, suruh lakukan itu, sholat sunat itu, pasti dimudahkan itu. Dan itu barakahnya sholat ini luar biasa, Pak. Saya rasakan betul itu. Ada beberapa amalan itu yang memang saya jaga betul, termasuk amalan sholat sunnah utama ini. Saya terus terang sampaikan bahwa puasa sunnah Syawal itu saya tidak terlalu memperhatikan, karena hanya menggabungkan ke Senin Kamis. Tapi kalau untuk sholat sunnah utama itu saya wanti-wanti betul. Bahkan ada ulama itu tidak menggabungkan dengan sholat sunnah duha. Dia memang kerjakan secara tunggal, dia tidak mau campur.
itu supaya dia dapat khususiyahnya. Ini ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Ghunyah itu pada jilid 2. Kalau kita buka di kitab aslinya itu pada halaman 172. Itu penjelasan itu, dan itu hadisnya hadis hasan. Ada yang mengatakan hadis dhaif, ada yang mengatakan hadis dhaif. Tapi hadis ini dan ini diamalkan para wali-wali Allah. Dan saya beberapa ketemu dengan mursyid tarekat dan itu yang dia wasiatkan. Di bulan Syawal dahulukan ini sholat. Itu dipesan. Makanya saya wasiatkan kepada jamaah, ketika kita diberi umur panjang masuk di bulan Syawal, amalkan. Kemudian apa sumpah Nabi yang terakhir? Tidaklah orang yang punya penyakit kecuali Allah akan nampakkan itu penyakitnya dan ditunjukkan orang yang bisa mengobatinya. Itu penyakit dunia. Terus terang Pak, saya pernah mengalami karena penyakit itu 14 hari, 2 hari 2 Jumat tidak sholat Jumat, seluruh badan itu warna kuning dan itu tidak bisa bangun. Tapi saya yakin bahwa sholat sunnah utama saya kerjakan di tahun itu pasti ada manfaatnya. Dan itu Allah berikan hadiah dengan bermimpi melihat satu ulama yang sudah meninggal. Itu Syekh Hisham Ka'bani. Waktu itu masih hidup karena beliau ini baru meninggal. Syekh Hisham Ka'bani, dia datang mengucapkan salam, kemudian beritahu dengan berbahasa Arab bahwa itu ada air Sam-Sam di atas lemarimu ini di dalam kamar, sekaligus ada air hujan bulan April yang kau simpan itu di lemari di luar, campur 2 air itu baru kau minum, itu obatnya penyakit. Pas saya bangun, saya kasih tahu ibu, ada air Sam-Sam di atas lemari, kasih saya. Dia bilang sudah habis, saya bilang tidak ada. Nah bilang habis, saya bilang tidak, ada itu. Sekalinya dia lihat masih ada betul, mungkin setengah gelas. Ambil air hujan yang saya doakan di bulan 4 itu yang disebut dengan air hujan di bulan Nisan, itu air Al-Quran, itu dicampur dengan air Sam-Sam itu. Kemudian saya minum. Saya minum sorenya, hampir maghrib. Besok paginya itu saya sudah pergi cara ke Pinrang. Semua warna kulit itu berubah total itu. Padahal itu 14 hari itu tidak bisa bangun, makan pun tidak bisa. Jadi dari saya di situ saya mengatakan bahwa itu karamahnya sholat sunnah utama. Ulama yang tidak pernah saya ketemu dan tawasul pun ke dia tidak pernah. Nanti saya cari itu karena dia mengatakan saya adalah Syekh Hisham Ka'bani dan ternyata dia itu di Amerika tinggal. Salah satu ulama tarekat, itu mursyid tarekat Haqqani. Jadi beliau sampaikan. Di situ saya paham betul bahwa memang, jadi makanya ketika ada orang ada penyakitnya, dokter tidak bisa temukan, suruh kerjakan sholat ini, maka akan dinampakkan penyakitnya, baru dikasih tahu bahwa ini orang yang bisa obati. Ditunjukkan itu, dan ada kisahnya Pak, ini penutup, ini sudah lewat waktu. Ada kisahnya di Mughni, kitab Mughni, ada itu kitab fikih Al-Mughni Ibnu Qudamah yang menulis itu Ibnu Qudamah. Itu Ibnu Qudamah, ada anak muda di Mesir itu kena penyakit mata. Jadi kalau kita mengatakan kanker mata, itu sampai biji matanya keluar, dan semua dokter dan tabib itu angkat tangan, tidak bisa mengobati. Itu sudah hampir buta. Tapi anak muda ini menemukan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani dan melihat kitab itu, dia baca hadisnya. Dia temukan, oh ini ada hadis yang sangat sholat yang bisa bermanfaat. Dia kerjakanlah sholat itu. Dia kerjakan. Dan apa yang terjadi Pak? Sesudah dia kerjakan di waktu duha, kemudian besoknya itu sudah sholat subuh, anak muda ini kan tidak bisa sujud. Karena kalau dia sujud, biji matanya itu hampir keluar. Jadi dia itu hanya tutup matanya begini baru sujud secara miring. Setelah itu dia baring di atas sajadahnya, kemudian tertidur. Kemudian Imam Al-Qudamah sesudah sholat subuh dia baca-baca Quran di sajadahnya, di atas sajadahnya mengaji. Tiba-tiba dia sangat ngantuk dan tertidur. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi didatangi Rasulullah. Dan Nabi kasih tahu, Imam Al-Qudamah, itu ada anak muda di Mesir, kau obati. Imam Al-Qudamah mengatakan, bagaimana caranya kau obati ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ludahi matanya. Jadi itu Imam Al-Qudamah di dalam mimpi dia ludahi matanya itu anak muda.
Tapi dia anak muda juga bermimpi didatangi makhluk utama dan diludahi matanya. Dia kaget, kemudian dia sapu begini, itu biji matanya langsung masuk. Dan semua penyakit yang ada di matanya itu lepas ketika dia usap. Itu seketika itu. Nah, ketika anak muda ini ditanya, siapa yang obati kau? Nabi dan makhluk utama. Tidak ada orang yang percaya. Karena jaraknya dari tempatnya anak muda ini itu hampir 2000 km. Dan tidak ada perjalanan yang bisa menempuh. Tidak ada yang percaya. Maka kau berbohong, tidak mungkin makhluk utama. Jauhnya itu tinggal. Dia bilang, dia yang mengobati. Dia datang meludahi mata saya ketika saya baring di atas sajadah. Ketika makhluk utama ditanya bahwa ada anak muda mengaku bahwa kau ternyata katanya kau yang mengobati. Apa yang kata makhluk utama? Kalau anak muda itu mengaku, itu pasti saya. Karena saya di dalam mimpi meludahi matanya karena didatangi Rasulullah. Itu khasiatnya Pak sholat sunnah utama. Dan itu ada di kitabnya Ruhul Damai. Itu fadilahnya luar biasa. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.